Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Pelumpang, Jakarta Utara, sudah ada rekan Sisilia Sinabariba dari sana untuk melaporkan untuk Anda. Selamat pagi, Sisilia. Bagaimana kondisi terkini di sana, Ya, Sisilia? Gemma, selamat pagi. Ya, warga yang rumahnya kebakaran sudah kembali ke sini untuk melihat bagaimana kondisinya, karena tadi malam memang sangat terbatas dari segi cahaya, sehingga pagi hari ini sejak jam 5 pagi warga sudah mulai berdatangan pelan-pelan untuk melihat kondisi rumah mereka, maupun sebenarnya ada beberapa warga yang hanya sekedar melihat saja. Terbaru, Gemma, saat ini kami melihat adanya temuan satu jenazah lagi, satu atau dua jenazah, artinya ini masih dipastikan berada di rumah ini, namun sudah melihat ada bagian tubuh yang memang diduga terhimpit dari kulkas yang ada di dalam rumah ini. Dan saat ini masih dilakukan pemasangan polis lain, dan pihak kepolisian yang bertugas menjaga di sini sudah berkoordinasi dengan tim SAR terkait untuk segera melakukan evakuasi sehingga korban yang diduga tertimbun ataupun yang diduga tertimpa kulkas yang ada di dalam rumah ini dapat segera diangkat, dapat segera dievakuasi, dan dapat segera diidentifikasi. Dan inilah situasi terkini. Ini masuk ke dalam RW 9. Ini masuk ke RW 9 dan warga diminta untuk menjauh sehingga proses evakuasi nantinya dapat segera dilakukan di titik ini. Tadi kami sempat mendengar ada ibu dan anak yang diduga masih berada di dalamnya, namun hal ini masih belum dapat dipastikan karena ambulans juga baru tiba di sini untuk segera melakukan proses evakuasi. Ini artinya, Gemma, jika memang ditemukan ada korban jiwa tambahan meninggal dunia, menambah daftar korban yang meninggal dunia, karena sampai pagi ini informasi yang kami terima ada 13 korban jiwa akibat kebakaran yang terjadi Jumat malam kemarin. Ini adalah mobil jenazah yang baru tiba, ada 2 unit yang akan melakukan proses evakuasi dan juga identifikasi. Sebenarnya dari kemarin yang membuat proses evakuasi dan juga identifikasi ini sedikit terhambat adalah banyaknya warga yang mencoba hendak melihat proses yang terjadi di sini, sehingga keramaian ini membuat petugas sedikit kewalahan untuk melakukan sterilisasi di area. Sebenarnya adalah, Gemma, bangunan-bangunan di sini yang bangunan-bangunan sisa kebakaran yang mudah sekali ambruk, sehingga sangat berbahaya bagi warga jika tetap berada di sekitar bangunan yang mudah ambruk ini. Dari kemarin sebenarnya sudah diimbau agar warga tidak mendekat, namun tentu rasa keingintahuan mereka yang cukup besar, terutama warga yang ada di sekitar lokasi ini, membuat mereka terus berdatangan. Ini adalah proses evakuasi yang dilakukan oleh pihak petugas mobil jenazah dari Palang Merah Indonesia, Gemma dan juga pemirsa. Ini artinya jumlah korban yang meninggal dunia akibat dari kebakaran kemarin semakin bertambah. Sebenarnya proses pemadaman dan pendinginan sudah selesai dilakukan oleh pihak petugas pemadam kebakaran. Tepatnya pada pukul 1 dini hari kemarin, proses pemadaman sudah selesai sepenuhnya dan proses pendinginan sudah selesai jam 2 pagi. Dan pukul 3.30 pagi tadi, seluruh mobil pemadam kebakaran sudah meninggalkan lokasi kejadian. Ini adalah keramaian yang saat ini terjadi karena ditemukan ada satu korban yang diduga merupakan ibu dan anak, karena ada bagian tubuh yang dapat terlihat dari luar, sehingga tentu ini menarik perhatian dari warga yang ada di sini. Namun sekali lagi warga diminta untuk menjauh sebenarnya dari lokasi ini, sehingga proses evakuasi dapat dilakukan oleh pihak kesehatan atau tim kesehatan. Akibat dari kebakaran yang terjadi kemarin, ada 2 RW yang terdampak di tempat ini, RW 9 dan juga RW 1. Di RW 9 ada 1 RT yang terdampak, yakni RT 12, yang menurut pihak ketua RW menyampaikan bahwa ada 250 kepala keluarga yang terdampak
Sementara itu di RW 01 ada 3 RT yang terdampak, yakni RT 3, RT 6, dan juga RT 5. Sebagian besar warga telah mengungsi ke tempat dekat MI maupun posko lainnya, ataupun mengungsi di rumah keluarga mereka. Kondisi tidak kondusif sebenarnya di sini, karena cukup ramai dan warga juga sepertinya enggan untuk meninggalkan lokasi karena memang dari kemarin warga terbatas atau warga sulit untuk melihat kondisi, namun karena saat ini sudah pagi, warga lebih mudah untuk melihat kondisi, baik itu kondisi rumah mereka maupun kondisi rumah saudara mereka. Dapat kami gambarkan, Gemma, keparahan dari kebakaran yang terjadi. Akibat dari kebakaran kemarin cukup besar. Tadi bahkan kami melihat ada satu tempat parkir yang berisi 5 mobil yang habis terbakar karena kebakaran kemarin. Untuk korban yang ditemukan pada pagi hari ini, jika melihat kemarin teknis yang dilakukan oleh petugas, nantinya korban yang ditemukan jika meninggal dunia akan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk segera dilakukan proses identifikasi oleh tim DVI Mabes Polri. Sementara itu, jika korban yang ditemukan dalam keadaan selamat atau masih bisa diselamatkan, maka akan dibawa atau dirujuk ke rumah sakit terdekat. Salah satunya adalah Rumah Sakit Tugu dan juga Rumah Sakit Gemma. Baik, Sisil, ada 2 ambulans yang datang ke lokasi. Apakah bisa dikonfirmasi bahwa ada 2 jenazah yang ditemukan di lokasi? Iya, Gemma. Saat ini masih dalam tahap konfirmasi karena kami juga sedikit mengalami keterbatasan untuk bisa masuk ke lokasi karena kepadatan yang cukup ramai di sini. Warga yang mencoba ingin melihat langsung, Gemma. Ini warga yang ditemukan ini masuk ke RW 9 dan skemanya masih sama seperti kemarin, Gemma. Jika ditemukan meninggal dunia, maka akan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan proses identifikasi oleh DVI. Sementara itu, jika ditemukan dalam kondisi selamat, akan langsung dibawa ke rumah sakit untuk proses penyembuhan lebih lanjut, seperti di Rumah Sakit Tugu, Rumah Sakit Mulyasari, dan juga rumah sakit lainnya. Saat ini lebih dari 40 orang mengalami luka akibat kebakaran, Gemma, dan ada 13 yang meninggal dunia. Angka ini direvisi kemarin sebenarnya karena sempat muncul di angka 17, namun kemudian setelah dilakukan proses identifikasi lebih lanjut dinyatakan ada 13 yang meninggal dunia. Angka ini masih dinamis, Gemma, apalagi kemarin proses evakuasi terbatas dari segi cahaya, terbatas dari segi visibilitas, sehingga penyisiran agak sulit dilakukan. Ketika memasuki pagi hari seperti hari ini, proses evakuasi, proses pencarian yang diawali dengan proses penyisiran dapat lebih mudah dilakukan. Apalagi masih ada beberapa warga yang mengaku masih ada anggota keluarga mereka yang masih belum dapat ditemukan sampai sekarang, sehingga ini adalah kesempatan dari pihak tim SAR gabungan ataupun dari pihak kepolisian, dari pihak PMI untuk segera melakukan pencarian. Dan terbukti hari ini, pada pagi ini sekitar jam 6 pagi sudah ditemukan ada korban yang meninggal dunia, yang jumlahnya tentu masih kami coba konfirmasi. Gemma. Oke, baik. Terima kasih Cecilia Sinabariba atas informasi Anda. Kami akan nantikan terus update terbaru dari Anda. Selamat kembali bertugas, tetap berhati-hati, Cecilia. Mengetahui bagaimana kondisi terkini dan juga bagaimana update dari kejadian terbakar depo Pertamina, sudah terhubung bersama kami Eko Kristiawan selaku Area Manager Communication Pertamina Jawa bagian Barat. Selamat pagi, Pak Eko.
Selamat pagi Mbak Gema. Iya, Pak Eko, pasca kebakaran di Depo Pelumpang Jakarta Utara, bagaimana PT Pertamina saat ini akan melakukan investigasi lebih lanjut di lokasi? Ya baik, terima kasih Mbak. Jadi betul kita kan tadi malam sekitar pukul 22 lewat sedikit ya, itu telah berhasil memadamkan api. Kemudian kita juga sudah lakukan upaya pendinginan, harapannya agar tidak tidak ada lagi api gitu ya, karena sudah padam dan juga sudah didinginkan gitu. Dan kemudian kita fokus pada penanggulangan korban. Jadi kalau ada semalam juga kita lakukan evakuasi sehingga harapannya tidak meluas dampaknya. Kemudian juga kita pastikan bahwa suplai BBM juga tidak mengalami kendala setelah pasca kejadian ini gitu. Mungkin begitu, Mbak. Iya, untuk saat ini korban masih ada yang dirawat di sejumlah rumah sakit di kawasan DKI Jakarta. Apakah biaya dari korban ini akan ditanggung sepenuhnya oleh PT Pertamina, Pak Eko? Ya tentunya ini Mbak ya, tadi juga kita tentunya akan untuk itu tentu tidak akan kita bebankan kepada korban. Jadi harapan kita semoga penanganan ini bisa maksimal sehingga ini gitu artinya bisa segera pulih kembali untuk yang luka-luka gitu. Jadi kita akan upayakan yang optimal Mbak, yang maksimal untuk penanganannya. Kemudian juga itu tadi kita pastikan untuk distribusi BBM-nya. Kemudian juga nanti seperti yang Mbak sampaikan tadi untuk investigasi lebih lanjut ya kita akan melihat seperti apa penyebabnya, kemudian juga seperti apa langkah selanjutnya begitu Mbak. Baik, Pak Eko, apakah sudah ada dugaan awal dari penyebab terjadinya kebakaran? Kalau dari informasi yang kami dapatkan dari Dinas Pemadam Kebakaran tadi malam bahwa diduga adanya kebocoran dari tangki di depo atau mungkin ada faktor lain seperti tangki yang sudah cukup tua usianya dari tahun 1970-an, Pak Eko? Iya, untuk sementara kita tentunya masih menunggu investigasi nantinya. Kita belum bisa menduga-duga, jadi biarkan nanti tim bekerja sehingga harapan kita bisa segera dapat jawaban ya, apa penyebabnya juga nanti bagaimana untuk solusi lebih lanjutnya. Mungkin begitu dulu ya Mbak dari saya. Ya Pak Eko, kami konfirmasi kembali tepatnya di mana kebakaran di depo tersebut. Apakah di tangkinya atau di pipanya atau di bagian lain dari depo? Iya, itu di pipa area penerimaan, Mbak. Di pipa area penerimaan. Jadi itu kan sumber BBM-nya dari Integrated Terminal Balongan ya, dari Indramayu. Jadi itu ada pipa kan, jadi pipa di area penerimaan itulah yang mengalami kebakaran. Baik, kebakaran terjadi sekitar pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat. Apakah di jam itu ada petugas yang sedang bertugas di lokasi, Pak Eko? Iya Mbak, ini kan kita fuel terminalnya kan beroperasi 24 jam ya. Jadi tentunya ada petugas, makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa kita juga fokus pada penanganan evakuasi baik warga maupun juga pekerja kami yang ada di lokasi Integrated Terminal Jakarta Pelumpang ini gitu. Baik, apakah petugas yang berjaga terluka, Pak Eko? Untuk sementara ini masih kita cek Mbak, jadi tentunya kita fokus penanganan dulu, mohon doanya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, kita nanti akan fokus pada ini juga ya, pada investigasi, semua hal nanti akan kita sampaikan setelah penanggulangan selesai dan juga investigasinya. Mungkin gitu dulu ya Mbak, terima kasih. Iya Pak Eko, di Depo Pelumpang ini kan menyediakan BBM sekitar 30% untuk daerah Jabodetabek. Untuk saat ini apakah bisa dipastikan suplai BBM akan aman ke seluruh Jabodetabek pada hari ini? Ya, ini kita siapkan mekanisme emergensi dan juga alternatifnya. Jadi kita kan punya terminal BBM kita yang di Cikampek, ada di Bandung Group, ada di di Tanjung Geram ya, termasuk juga di Balongan Indramayu. Jadi kita pastikan nanti untuk